Mas Bro, Ah, ini lihat ya negara kita tuh iya. luar biasa kaya raya. Iya, jelas. Agronya, peternakan, pertanian, perkebunan semuanya, dan ini contoh-contoh kayu-kayu. Ini sih baru seuprit ya. Iya. Kita suka lihat kan di Demak di mana-mana tuh ukir-ukiran, Sumatera apa, Kalimantan, kayunya luar biasa. Ini adalah industri hasil olahan yang dari Kementerian Perindustrian, industri agro. Agro. Cuman Mbak, kita melihat banyak sekali yang potensi bahan baku Indonesia itu besar. Tapi ternyata ini kita masih impor. Iya, kita nggak boleh tuh. Iya. Kita harusnya ekspor, tapi jangan yang mentah-mentah. Betul. Jadi udah diolah. Iya. Kita udah sampai ke Kementerian Perindustrian nih Mas. Ya, kita tuh sebagai anak bangsa, sebagai seorang ibu, gelisah loh Mas. Apa-apa susu, apa-apa mahal. Terus sapi, segala macam, ayam, pokok segala macam deh. Kayaknya negara kaya tapi semuanya mahal. Iya. Itu gimana sih Mas? Kita harus bicara sama orang yang tepat. Kira-kira menurut Mas Sofian siapa yang kita harus temuin di Kementerian Perindustrian ya? Ya gini, kalau Sis Febi tanya sama saya sebagai yang saya sudah lama di media ya, kita juga mengerti lah persoalan bangsa ini kaitannya ketergantungan impor. Padahal bisa punya sumber source-nya besar kan? Berlimpah. Iya. Terutama kalau dari industri agro ini yang lebih kompeten menjawab pertanyaannya Mbak Febi tadi, masalahnya susu. Kemudian juga yang lain seperti kayak atsiri, rumput laut, kemudian hasil olahan kayu, makanan minuman. Nah, ini perlu kita tanya kepada yang berkompeten. Siapa tuh? Itu namanya Pak Putu Juli Artikel. Beliau ini baru saja jadi Dirjen Industri Agro yang tempo hari beberapa hari lalu sudah dilantik oleh Pak Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita. Oh gitu. Iya. Ya udah berarti pas banget dong ya. Iya, iya. Bentar lagi kali ya. Iya, iya. Kita ketemu sama Kita beliau. tunggu dari kontaknya dari sekretarisnya Pak Putu ya. Oke, kita tunggu ya. Iya, iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Suara Karya tersayang, apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah, dan hari-hari semakin sehat, semakin semangat, dan kita dipertemukan di tempat yang luar biasa, yaitu di Kementerian Perindustrian bersama saya Hadijah Airiza Fibi, kemudian ada jurnalis senior Mas Bro Sofian, iya, yang selalu menemani. Apa kabar Mas, sehat kan? Sehat. Terus kemudian tamu kita kali ini, Masya Allah, sudah diterima dengan hangat. Coba minumnya hangat. Oh hangat, oh dingin. Ya, dengan Bapak Insinyur Putu Juli Atika MA, Bapak Dirjen Industri Agro yang sekarang ini berada di hadapan kami. Luar biasa Bapak, apa kabar? Kabarnya selalu baik. Selalu baik. Rajang Ejang Pak ya? Semangat. Rajang Ejang. Rajin Enjang. Iya, beliau kan dari Pulau Dewata. Pulau Dewata. Ini ada yang menarik, Pak Dirjen. Saya ingin bertanya nih, karena sebetulnya dari industri agro ini menjadi salah satu penunjang pendukung kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak salah saya mencatat itu data itu 8,86% itu pertumbuhan nasional disumbang dari sini. Tapi saya ingin tahu Pak Putu, jadi sebenarnya subsektor apa sih yang memang paling bisa diandalkan di Direktorat Pak Putu yang akan dikembangkan dan di-trigger menjadi salah satu primadona menjadi ekspor juga dan bisa menjadi berbasis industri kerakyatan. Monggo Pak. Ya, makasih. Jadi tadi memang benar bahwa industri agro ini ya, dari angka 8,88% itu terhadap kontribusi atau sumbangsihnya terhadap PDB nasional itu angka di triwulan ketiga tahun 2021. Ya. Nah, untuk industri agro ini sebenarnya ya kalau kita lihat secara keseluruhan, jadi dari kontribusi industri manufaktur semuanya, yang disebut industri manufaktur yang non migas, itu 51% lebih, ya itu
dikontribusikan oleh industri. Jadi kalau semua industri manufaktur, industri ya non migas, selain migas, non migas, ini semua jadi disatukan, itu 50% lebih itu adalah agro. Jadi bisa dibayangkan ini cukup besar, sangat besar, ya. Dan besar. Jadi dan itu kalau kita lihat untuk tadi makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat itu baru sekitar 25% dalam bentuk olahan ini. Ya 25% masih kecil. Jadi kita mempunyai potensi potensi yang cukup besar untuk pengembangannya. Ya, tugasnya Bapak ini ke depan. Jadi bagaimana kita mendorong industri ini sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk mendapatkan hasil-hasil olahan dari industri. Jadi kebayang itu ya. Iya. Nah, dari 50% agro itu, 50%, jadi 38%, ya 38% lebih itu dari industri makanan dan minuman. Besar sekali ya Pak ya. Besar. Dari makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman itu tadi memang kaitannya itu sebenarnya bukan hanya memproduksi untuk kebutuhan, tapi ini juga kesempatan untuk berusaha. Membuka lapangan pekerjaan. Ya, lapangan pekerjaan, karena tadi makanan ya itu dari dekat dengan petani, dengan nelayan, ya peternak gitu. Itu dan kita itu sekarang itu masih besar komponen impornya. Iya. Jadi komponen impornya masih sangat besar, sehingga ini adalah suatu kesempatan bagi kita ya untuk mendorong, dan memang saatnya ini adalah momen yang tepat. Kenapa momen tepat? Yang pertama sekali sekarang itu inflasi di transportasi cukup tinggi. Jadi perdagangan antar negara ini cukup tinggi, sehingga ini adalah satu kesempatan untuk mengembangkan sources atau supply dari dalam negeri. Ini menarik gini, Feby. Jadi kalau Pak Putu tadi bilang bahwa pasarnya kita tuh sangat besar, tapi penggarapannya masih belum maksimal Pak ya. Tapi kita ingin tahu juga, ya. Sekarang kita challenge dengan Pak Dirjen. Apa sih yang akan dikerjakan Pak Dirjen nih dengan Pak Bapak tadi sudah menceritakan kan? Jadi antara ada demandnya besar, tapi kitanya sendiri masih belum maksimal tuh. Kira-kira apa Pak yang program yang Pak Dirjen bisa lakukan untuk tadi mendorong supaya naik dari tidak hanya % tadi yang 38 tapi bisa lebih dari itu. Sekarang tuh kayaknya susu ini barang mewah banget sih Pak gitu. Nah, ini kalau Dirjen Agro ini mensupport agar susu ini bisa berdikari di negeri sendiri, berdaya di negeri sendiri itu seperti apa gitu Pak? Itu ini susu dari mana Pak? Ya maksudnya bagaimana masyarakat juga bisa ikut terlibat gitu di depan kita kan? Apa import susu besar juga pabriknya semuanya mereknya luar semua Pak? Ya, memang susu ini sejak kita baru lahir ya kita udah minum. Ada susu gitu. ASI, Kolostrumnya terutama. Itu kita kan udah minum. Nah, setelah itu dalam perkembangannya bahwa makanan itu dibilang sempurna setelah ada susunya. 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita udah benar-benar diajarkan bahwa susu itu adalah suatu makanan yang bergizi dan mengandung unsur-unsur yang memberikan kita kesehatan. Jadi dan sekarang itu juga kita, anak-anak kita dan mungkin seterusnya ini susu itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat esensial bagi masyarakat. Nah kalau kita lihat juga, jadi sebagai gambaran aja banyak sekali investasi untuk industri pengolahan susu.
Oh gitu. Oh sudah Ya mulai ada apa? 3 untuk beberapa tahun ini ya 3,5 triliun ditambah 2,5 triliun itu kan berapa itu 6 triliun ya 6 triliun kemarin ada lagi sudah diinvestasikan dan 2,5 triliun itu udah sekitar 8 triliun ya dalam waktu yang pendek sekali di susu ini mempunyai suatu tuh triliun rupiah ya. Iya. Jadi 8 Mempunyai triliun suatu itu. yang mempunyai suatu prospek dipandang Indonesia itu mempunyai prospek yang luar biasa di pengelolaan susu. Dan ini turunannya susu banyak sekali ya, Iya Pak? benar, jadi bukan hanya untuk yang ready to drink, jadi siap Dairy, minum, cheese, tapi itu yogurt. ya itu masuk untuk untuk kue dan lain-lain Iya. itu semuanya menggunakan susu. Betul. Nah susu ini sekarang itu sekitar 72% kita impor. 72%. Ya bahan baku susunya 72%, jadi baru kita bisa memenuhi sekitar 22%. Nah ini seperti tadi ini salah satu tantangan. PR ya Pak, Satu challenge. tantangan bagi kita bagaimana kita bisa mendorong program subsidi susu impor. Jadi kita punya program subsidi impor. Itu paling tidak untuk produk-produk tertentu itu pada tahun 2022 ini tahun depan itu kita bisa menurunkan 35% impor kita dengan apa yang kita impor di tahun 2019. Jadi tahun depan ini Pak akan diturunkan 35% ya? Ya itu Ke cita-citanya program. programnya Oh. itu target. Goalsnya, targetnya itu ya Pak. Nah sehingga kami mengajak semua industri pengolahan susu untuk turut serta membantu bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas susu kita. Ya kami juga konsultasi dengan akademisi baik di Jawa Barat ini maupun di Jawa Timur. Dan kami melakukan kunjungan ke Pengalengan, ke Lembang, ke Pujon, Purwodadi, ini semua sudah kita lihat. Memang untuk beberapa pilot project kita itu kita bisa meningkatkan kualitas susu yang dulunya itu mungkin agak susah dibayangkan. Dulu itu peternak itu ada kontaminan bakteri di dalam 1 mililiter itu sekitar 5 juta colony forming unit namanya. Nah ini dengan metode milk collecting point itu bisa menurunkan menjadi 250.000. Oh jauh sekali. Dan apabila memakai teknologi, memakai pemerasan mesin, itu bahkan bisa diturunkan menjadi 10.000. Oh jauh. Jadi ini Dari kualitasnya sebenarnya sangat potensi untuk ditingkatkan. Nah yang kedua memang tantangannya adalah di pakan. Karena pakan ini akan sangat terkait dengan mengembangkan bakalannya dan juga membuat yang menjadikan ternak-ternak itu lebih produktif. Nah ini sebagai concern kita, sehingga kita kemarin coba dengan akademisi bagaimana Kementerian Perindustrian bisa berkontribusi terutama sebagai trigger untuk mendorong pengembangan industri pakan
terutama yang berbasis pada hijauan. Papan hijau. Ya, Pakan hijau itu contohnya apa Pak? Ya, pakan hijau itu memang ya banyak itu untuk rumput-rumputan, untuk serat dan industrinya. Ya, memang kami dengan Profesor Luki Abdullah ini coba menanam tanaman protein di indigo vera. Ya, kalau indigo vera dengan rumput-rumputan ini bisa di mix, itu jadi pakan komplit. Nah, itu akan bisa mendukung produktivitas peternakan susu. Karena dulu waktu kecil juga kita dengarnya pengolahan susu tapos gitu, cuma begitu aja. Sekarang anak-anak itu kan pengennya, kita tuh pengen belajar gitu ya. Ada apa ya, kalau di Malaysia itu walaupun negara kecil tapi dia punya tuh dari kecil anak-anak udah diajarin untuk dia punya farming yang bagus, garden yang bagus, bagaimana meras susu, abis itu bla bla bla. Di sini juga banyak, tetapi masih parsial satu-satu, tapi dari hulu ke hilirnya nggak kelihatan. Jadi masyarakat tuh imajinasinya kita belum kasih lihat ke anak-anak, yuk nanti besar tuh jadi petani gitu, jadi peternak, jadi apa namanya ya, yang betul-betul kembali ke alam gitu loh Pak. Nah, ini kalau misalnya masyarakat ingin berperan serta, berperan aktif gitu, karena kan Bapak membuka ya di kementerian ini, apalagi Dirjen Agro ini membuka seluas-luasnya agar bisa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kalau ingin mereka bisa bergabung untuk membangun daerahnya dengan industri agro berbasis kerakyatan nih, gimana tuh Pak? Oke, jadi tadi ya sebenarnya yang menjadi isu strategis sekali adalah pakan. Pakan. Ya, pakan. Dan sekarang kalau kita lihat di YouTube gitu ya, di YouTube itu banyak sekali masyarakat sudah menanam rumput. Iya. Dan juga beberapa ya indigo vera dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya udah mulai dilakukan. Cuma sekarang bagaimana manajemen pakannya ini. Jadi manajemen pakannya ini, nah ini yang dan pengolahannya sehingga dia siap untuk diberikan kepada peternak. Jadi dengan harga yang murah dan terjangkau, ya ada di sekitar itunya, ada sekitar peternakannya, karena peternakan ini sangat spesifik, ada sentra-sentranya. Ya, nah ini sebenarnya yang coba kita dorong, ya, coba kita dukung, ya, coba kita dukung, nah sehingga tadi bisa orang yang sekarang ini kan mempunyai rata-rata tuh mempunyai hewan ternak untuk untuk susu itu 2,5 ekor, 2,5 ekor. Nah, kalau pakannya bisa didorong, dimurahkan, ya, dimurahkan, ini akan sangat memungkinkan, sangat memungkinkan, sampai memberikan kos, sangat memungkinkan peternak-peternak itu mempunyai lebih dari 2,5 ekor, bisa jadi 5 atau jadi 7 kan, ini kan di luar biasa. Kendala dari pakan ya Pak? Ya, di samping itu, nah ini sebenarnya juga bagus. Tadi unit penerima susu ini juga kita kembangkan berdasarkan Internet of Things. Jadi Internet of Things, jadi kualitas susunya bisa diketahui dalam segera, harganya juga ini kita bisa lihat di sana. Nah, di samping itu dengan Internet of Things ini, Industri 4.0 ini membantu ya, kita juga ngajak akademisi untuk melakukan penelitian yang di make collecting point yang kita punya, karena apapun intervensi di pertanian ini, ya mulai pakannya, perubahan pakannya, ini akan kelihatan di database-nya, ya di big datanya, ya sehingga petani itu benar-benar bisa nyata, oh ini dengan ini akan berubah seperti ini akan berubah seperti ini. Demikian juga sosialisasi dengan baik ya Pak. Ya, dan kita sedang menyiapkan untuk launching kegiatan ini, ya sehingga kita harapkan nanti semua koperasi susu itu menggunakan seperti itu. Nah,
Di samping itu, kami juga sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan industri pengolah susu dan kita mempunyai sangat banyak sebenarnya dan sudah mulai mengimplementasikan unit micro point. Tapi nanti coba kita lihat dan juga ada beberapa yang memang sudah menerapkan platform suku penjuru tadi. Nah, sehingga kalau ini kita lakukan secara nasional mungkin akan bisa membantu program substitusi impor bahan baku susu. Ya, kita sedang berupaya bekerja dan kita mempunyai MOU dengan pertanian. Yang nanti kita akan coba bekerja dan berdampingan dengan Kementerian Pertanian ya terkait dengan tadi sebagai gambaran ya, seperti di Lembang itu ada koperasi. Nah, koperasinya itu sebenarnya menggunakan bakalan-bakalan lokal. Ya, karena dari dulu kita udah mendatangkan bakalan-bakalan. Nah, bakalan-bakalan ini udah berkembang sama di daerah. Ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini udah. Kalau di Bali itu belum. Karena di Bali itu memang dijaga kemurnian sapi Bali. Sapi Bali. Yang saya tahu seperti itu. Jadi nggak kesusu perah, sapi perah ya Pak? Ya itu dan itu. Nah, sehingga ini udah dicoba. Tadi itu yang paling menentukan adalah bagaimana dia dibesarkan. Karena bukan hanya orang stunting. Kalau umpamanya sapinya stunting atau wasting atau pernah gizinya itu nggak bagus, nanti kedepannya juga nggak bagus. Jadi kalau kami di Lembang kemarin itu memang awal-awalnya itu percontohan itu ya bekerja sama dengan salah satu perusahaan industri besar di Indonesia itu membuat percontohan dan sapinya itu dari 15 liter per ekor per hari terus udah meningkat, sekarang udah menjadi, saya kemarin ke sana sudah menjadi sekitar 21 liter per ekor per hari. Ya. Jadi naiknya udah berapa tuh? Ya, dan itu ya dan di tempat-tempat lain di Indonesia itu udah bisa sampai ke 30, di atas 30 liter per ekor per hari. Memang ini sangat terkait dengan pakannya. Maka kalau ini bisa dinaikkan sehingga substitusi impor itu kan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi ini sangat strategis sekali dan kita memang sedang mengajak ya semua perusahaan industri pengolah susu untuk bisa turun berpartisipasi aktif untuk bagaimana membantu mengembangkan tadi suplai susunya, suplai susu yang dibutuhkan. Ya karena saya bilang tadi, karena ini adalah suatu kesempatan yang sangat bagus. Jadi gini, bahwa nanti di dalam suatu produksi itu emisi karbon CO2-nya itu jadi ada pajak karbon. Ya, pajak karbon, sehingga kalau nanti kita itu mengimpor dari jauh dari Eropa, itu kan udah ada kandungan karbonnya untuk transportasi. Nah, sehingga sebenarnya kalau dikembangkan di sini ya, jadi untuk transportasinya udah bisa kita hilangkan untuk kandungan karbonnya. Jadi ke depan itu juga menjadi suatu yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa resourcesnya ya efisien secara logistik. Ini sekali ya. Pak Dirjen, kalau tadi Bapak kan juga bercerita bahwa pakan hijau ini menjadi paling kunci untuk bisa memberikan produktivitas bagi industri pengolahan susu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, maksudnya apakah juga pemerintah ini juga memberikan satu stimulus ya? Stimulus bagi katakanlah para petani maupun juga bagaimana mereka itu bisa melakukan
papan hijau ini secara optimal? Ya kalau stimulus sebenarnya kalau sepanjang pandemi ini pemerintah tuh banyak sekali udah lakukan. Ya pertama adalah menjaga daya beli masyarakat, jadi menjaga pasarnya, itu kan jaga daya beli. Yang kedua kemudahan ekspor impor. Ya. Yang ketiga itu mungkin besar juga ininya pengaruhnya itu restrukturisasi kredit bagi usaha industri, kredit bagi usaha semua. Ya. Nah di industri sendiri ya yang investasi itu diberikan tax allowance, ya, ada tax holiday itu juga. Nah untuk yang lebih kecil lagi ya, untuk susu ini diberikan namanya bea masuk ditanggung pemerintah ya, untuk karena kita juga ekspor banyak, kita ekspor makanan ini sehingga dia biar berdaya saing, di mana bea masuknya inilah yang kita coba ditanggung pemerintah ini kita minta untuk industrinya tadi digunakan untuk memperbaiki supply chain-nya. Jadi seperti itu ininya skemanya. Ya. Cuma gini Pak Sis Baby, jadi kadang kita ini sekarang membeli susu mahal Pak. Nah ini yang akan kita juga minta supaya Pak Dirjen itu bisa menjelaskan supaya kita berdaulat di hasil pangan sendiri kan, hasil olahan susu itu. Minum ya Pak? Iya. Nah, ini nanti kita bertanya lagi, mengkepoin masalah kenapa kita belum berdaulat terhadap pangan kita, salah satunya yang susu ini ya. Ini bisa nanti Pak Dirjen menjelaskan ini. Ini susunya paling enak sedunia. Saat ini dari Lembang kemarin ya, apa dari mana Pak kalau ini? Ya sebenarnya kalau di kita ya itu kan tadi ada milk protein point, jadi perusahaan itu sudah bisa traceability. Ya traceability dia susunya dari mana ini? Yang untuk diproses ini ya, dari mana, kapan dia ada itu. Jadi bisa sebenarnya kalau di kemasannya ada QR code itu mungkin di scan nanti akan ada kelihatan. Oh gitu. Dan saya kan nggak bisa kebanyak sekali itu nanti kalau susu aja udah canggih. Yang saya tahu tuh kan tadi Bapak sampaikan kan mengajak koperasi-koperasi yang kecil itu ya Pak ya. Jangan koperasi kecil, koperasinya besar. Nah itu dia punya kayak di Lembang itu anggotanya itu udah sekitar 5.000 ya, 5.000. Ada sekitar 14.000. Wow. 14.000 sapi loh. Oh. Jadi nggak kecil. Kecil. Oh, saya pikir tuh dari mulai kecil, yang menengah, yang besar. Karena kan di Dirjen ini kan kementerian ini mau mengajak semua untuk berpartisipasi. Ya, jadi gini, koperasinya besar, peternakannya bisa kecil, menengah kan gitu. Jadi dia termasuk, iya. Jadi tapi populasinya itu tersebar sekali. Nah kalau yang di Lembang itu dibuat percontohan untuk sekitar 7 orang petani atau berapa orang petani, itu ada sekitar 150 ekor sapi dijadikan satu. Tapi yang itu sih kebanyakan tersebar kayak tadi. Jadi saya udah datangin semua, ada yang punya 3, ya, ada yang punya 10. Anaknya tuh yang kecil bergabung di koperasi besar. Tapi Pak Dirjen, apakah hanya di Lembang saja Pak? Maksudnya kalau kita lihat kan hanya beberapa daerah-daerah. Maksud saya yang saya ingin tanyakan, apakah Kementerian Perindustrian Industri Agro ini juga bisa mendorong tidak hanya di tempat-tempat yang tadi yang kita tahu ya, tapi mungkin di luar Jawa juga kan sebenarnya kita punya potensi seperti itu Pak. Bagaimana? Ya kayaknya tadi saya jemput Pujon ya. Pujon itu Jawa Timur. Jawa Timur. Di sebelah baratnya Malang. Malang, ya. Ya. Tadi juga saya nyebut Kediri, Purwodadi Kediri itu. Jadi sebenarnya yang besar itu, ya yang besar cukup besar itu justru di Jawa Timur. Jawa Timur.
Dan itu memang banyak peternak juga yang milenial udah mulai ikut. ya? Gitu ya. Ya ini kita mendukung itu. Nah sekarang itu tadi bagaimana nanti industri pakannya bisa berkembang. Nah kalau industri pakannya bisa berkembang, tadi itu kualitas susu produktivitasnya bisa ditingkatkan, petaninya bisa menambah jumlah ternaknya, ya, dan juga nanti yang lahir, jadi yang bisa diperas itu kan karena dia melahirkan. Iya. Nah yang ini ini yang anaknya ini pedet namanya ini. Nah ini bisa dipelihara dengan bagus karena untuk bisa dia siap untuk melahirkan itu sekitar 2 tahunan. Jadi setahun dia birahi, setelah itu setahun lagi 9 bulan itu beranak. Nah pada saat ini baru itu susu lagi. Nah sehingga itu siklusnya seperti itu. Sehingga pakan ini yang memang harus benar-benar menjadi concern, dan kita banyak mempunyai hijauan. Nah sehingga kita kalau bisa kita menanam tanaman protein, ya kita akan mempunyai konsentrat yang sangat bagus sekali untuk tadi susunya tadi. Ini kan di Jawa aja ya Pak. Kadang-kadang nih Pak, karena kita tuh negara kepulauan, banyak provinsi-provinsi yang lain. Nanti provinsi yang lain ngerasa jealous nggak sih, nggak diperhatikan kayak gitu? Nggak, saya udah tersebar ya, udah tersebar juga ada, tapi skalanya ya. Skalanya, Itu mas skalanya cukup besar, juga ada di Sumatera Utara, ya, di Brastagi. Itu dan ada di tempat-tempat lain. Nah sekarang memang ya sekarang itu kan penduduk kita masih sebagian besar di Jawa. Iya betul. Konsumsinya bagian Jawa, sehingga mungkin itu kenapa lebih pada Jawa. Iya. Karena tadi nanti hasil produknya itu lebih gampang dipasarkan ke konsumennya. Iya. Pasarannya nanti ya. Ini kan tadi kasus ini juga tadi menarik loh. Anda jangan sampai lewat. Ini tadi Pak Putu cerita juga mengenai milenial. Iya. Saya nggak ngebayangin yang namanya milenial itu juga ada ceritanya Pak Putu itu yang menyukai mengenai industri agro, terutama dari sektor susu ya. Susu ya. Gimana Pak cerita Pak? Gimana Pak Putu melihat ternyata anak-anak di belahan di Indonesia itu ada juga yang menyukai ini, dan bagaimana kok bisa mereka terlibat bahkan menggunakan cara teknologi bisa mendaya gunakan potensi ini Pak? Kalau milenial itu ya kita lihat dia memang jiwanya itu udah jiwa yang sangat akrab dengan teknologi. Oke. Ya paling tidak itu dari gadgetnya. Jadi ada beberapa ya yang memang karena yang sudah melakukan, karena sekarang milenial itu sangat sangat suka adventure untuk bisnis. Jadi dia udah mungkin sebagai pegawai dia memang masih, tapi lebih pada dia ingin berusaha sendiri. Nah, ini ada beberapa yang dulu pernah ya yang saya lihat di Pujon di Jawa Timur. Itu dulu dia bekerja di luar negeri, dia punya tabungan, dia masuk ke peternakan, beli sapi. Ya gitu. Nah malah kemarin untuk pedaging itu ya milenial lah itu, dia bisa jual 2,5 miliar setahun. Apa itu Pak? Masa 2,5 miliar menjual apa? Menjual daging, menjual sapi untuk Idul Adha. Oh, oke. Itu saya kemarin dikunjungin tuh di Bogor. Dan dia bilang pakannya nggak masalah Pak.
Ya, karena kalau penggemukan itu berbeda. Jadi fattening itu berbeda dengan yang susu. Yaitu dia sampaikan, dan kemarin juga saya ke Lembang. Itu dulu itu ada ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu muda dulu dia ini hanya melihara punya orang. Nah sekarang dia udah punya sendiri, malah dia membuat suatu kelompok. Ini luar biasa. Ya, kalau mungkin bisa, kalau saya lihat di YouTube itu muda-muda aja itu yang di sana. Dia sebenarnya sangat menguntungkan sekali. Jadi cuannya juga menggiurkan juga, Pak? Sangat menguntungkan sekali. Ya, jadi memang perlu dukungan pakan. Iya, itu yang penting ya. Kalau dia bisa punya pakan, karena kalau sekarang punya rumput untuk ternak itu banyak sekali deh anak-anak muda itu nanam, dia membandingkan antara odot, pacong, antara asibar dan lain-lain. Ini banyak sekali yang dia ini kan, dan dia bereksperimen terus. Itu bereksperimen terus ya, dan itu ya saya pikir itu suatu glorifikasi yang bagus. Jadi suatu hal yang sangat bagus ya untuk bisa masuk ke bisnis ini. Bisa masuk ke bisnis ini, dan itu sangat terbuka bagi masyarakat luas. Ya baik itu milenial, baik yang mau pensiun ya, maupun pensiun punya duit dikit, itu bisa mulai dari kecil. Ya itu sungguh menarik lah. Jadi sungguh menarik kalau itu dijalani. Nah sehingga industri agro ini, terutama industri susu, hasil pengolahan susu, bahan bakunya bisa disuplai dari dalam. Jadi intinya siapapun anak bangsa ini bisa melakukan ini Pak ya, ikut berpartisipasi dalam kaitannya dengan membangun negeri lewat ini kan susu ini ya, nggak terlalu sulit dan bahkan cuannya besar ya. Cukup. Jadi gini, kemarin ya saya ke Jawa Timur, satu perusahaan susu ada di Jawa Timur itu tiap tahunnya itu membeli susu 1,6 triliun. Wow. Satu perusahaan. Iya. Jadi ini cukup besar sekali kesempatannya untuk diisi. Itu masih kurang. Iya. Nah kalau itu bisa disubstitusi ya, impornya, ini kan pekerjaan, ini uang yang itu di petani itu 1,6 triliun. Dia beli. Ya kalau kita lihat yang lain juga segede-gede gitu beli. Iya. Ya sehingga ini suatu kesempatan ya. Suatu kesempatan yang cukup menarik. Ya kami juga dari Kementerian Perindustrian ini sedang berupaya sekuat tenaga, sekeras-kerasnya bagaimana kita bisa memanfaatkan ya kesempatan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Amin. Luar biasa nih. Nggak cukup waktu kita ngebedah apapun yang ada di sini, Mas, karena Bapak kan baru duduk. Tadi kita sekali lagi mengucapkan selamat ya atas amanah yang diberikan. Ya, mudah-mudahan amanah ini. Dan yang saya titipkan dari Bapak supaya industri agro ini bagian dari lokal ini menjadi daulat ya. Jadi memang mandiri lah ya. Bisa mandiri, untuk kemandirian itu kayak tadi ya. Perlu upaya yang luar biasa dan perlu tadi tidak bisa lakukan sendiri, itu harus gandengan tangan ya, kolaborasi sehingga itu membentuk korporasi, korporasi baik itu bentuk koperasi, bumdes maupun usaha bersama. Ini yang perlu diorganize sehingga kita bisa tadi memecahkan permasalahan yang ada, sehingga bisa produktif, terutama dari sisi kualitas yang diperlukan oleh industri. Yang kedua itu kontinuitas, jadi delivery-nya itu sangat penting sekali. Ya karena industri kita itu banyak bekerja just in time, jadi kayak kita makan, jadi pas dia kosong mulut langsung diisi. Jadi kalau ini tidak bagus,
nanti industrinya juga nggak bisa Iya, berjalan. sustainnya gitu. Tapi nggak sustain ya. Iya. Iya, pemirsa, sahabat-sahabat semua tersayang, Mas Bro, thank you banget waktunya Bapak. Ini tadi masalahnya, tadi Bapak bilang masalahnya adalah ini masalahnya Bapak belum minum nih dari tadi. Ini nggak apa-apa. Mau closing, kita terima kasih kami berdua, saya Hadijah Eliza Fibi, juga jurnalis senior dari Suara Karya, Mas Sofyan, luar biasa. Kita harus selalu semangat karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa memenuhi pangan sendiri. Ayo jangan biarkan petani kita sendirian, kita berjuang sama-sama, berjamaah, harus kita bergandengan tangan biar lebih kuat karena kita harus mewujudkan bersama menjadi seperti dahulu lagi kita pernah menjadi negara yang bersuasembada pangan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang dengan kepemimpinan Bapak juga di Kementerian Perindustrian ini semuanya bisa berkolaborasi, semuanya bisa berjuang untuk kemaslahatan, untuk perjuangan dan untuk kemanfaatan yang lebih besar lagi. Kita pamit ya. Besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan salam sehat semuanya, jaga kesehatan, jaga semua keluarga, teman-teman yang kita sayangi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.